apa nih kira-kira nih yang menjadi tantangan terbesar KPU? Iya, tantangan terbesar kita adalah memang bagaimana kita membangun kepercayaan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Halo, kembali lagi kita di channel Bawaslu Bubble di acara Ngopi Seru, Ngobrol Pemilu bersama Bawaslu. Baik, topik pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu kesiapan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyongsong pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024. Tentu di sini saya tidak sendiri, saya akan bersama narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Namun saya ingatkan lagi kepada sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, mencuci tangan karena pandemi ini belum usai. Jadi untuk membantu pemerintah tentu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan pada pagi hari ini. Sebelum kita sampai ke ataupun ngobrol-ngobrol seru ini bareng narasumber hebat kita, ada pantun nih karena menurut Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus pantun dulu ini ya kan, kita harus pantun dulu. Langsung saja mungkin ke pantunnya. Jalan-jalan ke Desa Munggu, singgah sebentar membeli duku. Selamat pagi sahabat Bawaslu, berjumpa kembali di podcast Ngopi Seru, ngobrol pemilu bersama Bawaslu. Baik, perkenalkan nama saya Rosalinda Pratiwi Tarigan. Saya merupakan alumni SKPP Nasional di tahun 2021. Hari ini tentu saya tidak sendiri nih untuk ngopi-ngopi seru ini, karena saya akan ngobrol langsung nih bareng pemateri yang hebat ini akan dari KPU Provinsi Bangka Belitung, Pak Davitri gitu Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Rosa. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Baik. Di selama pandemi ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan Iya, ini ya harus Pak semangat. ya. Bagaimana perjalanannya Pak, dari rumah atau dari kantor nih langsung ke sini? Dari kantor. Dari kantor. Keluarga sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Mungkin langsung saja nih Pak, kita kan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya tantangan pemilu di tahun 2024. Tentu kita bukan hanya bersama Bawaslu gitu kan berbicara ini, kita akan bertanya kepada Ketua KPU langsung ini kan ya. Iya. Sebenarnya Pak, informasi pelaksanaan KPU ataupun pemilihan ini akan digelar di tahun 2024 gitu kan. Itu tepatnya tuh di tanggal berapa Pak? Karena ada ketidakpastian nih, Covid masih terus meningkat gitu. Bisa dijelaskan Pak? Iya, terima kasih Adinda Rosa. Selamat pagi semua sahabat Bawaslu dan seluruh masyarakat Bangka Belitung. Pertama-tama tentu Alhamdulillah hari ini kita semua bersyukur ya bisa hadir di ngopi seru bersama Bawaslu dan dipandu oleh Adinda Rosa yang penuh dengan senyuman ini. Terkait pemilu ya, memang dulu ya awalnya ketika sebelum ada KPU mengeluarkan keputusan terkait hari pemungutan pemilu tahun 2024, memang kita belum pasti seperti apa yang disampaikan oleh Adinda Rosa tadi. Tapi per hari ini saya kira beberapa hari yang lalu KPU sudah menyampaikan karena sudah RDP bersama-sama dengan pemerintah, kemudian DPR, Bawaslu, DKPP itu sudah menetapkan tanggal jadwal pemungutan penghitungan suara pada pemilu 2024. Nah, SK itu menerangkan bahwa pemilu 2024 digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, ini sudah pasti. Jadi pemilu kita sudah pasti, sudah di SK-kan, sudah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia bahwa itu adalah tanggal pemungutan suaranya 14 Februari 2024. Berarti 14 Februari di 2024 iya, ya Pak pelaksanaannya. Ini sama dengan ada orang nyebutnya ini, ini hari kasih sayang. Iya, banyak gitu ya. Mudah-mudahan memang pemilu kita ini pemilu kasih sayang. Pemilu kasih sayang. Nah, jadi damai, tentram, tidak kemudian partisipasi pemilih meningkat. Itu yang kita harapkan. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan dengan hari kasih sayang, tapi paling tidak dengan tanggal itu kita bisa mengenai bahwa kita semua berkomitmen untuk mensukseskan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Nah, ini untuk pelaksanaan pemilu ya. Memang kita kan ada dua pada 2024 itu yang harus kita lakukan pada tahun yang sama, yaitu pemilu dan pemilihan. Nah, ketika kita bicara pemilu,
maka pemilu itu menyangkut pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Nah, ini yang akan kita pilih pada tanggal 14 Februari ya. 2024. Tapi ketika pemilihan, nah ini kan undang-undangnya berbeda. Satu menggunakan undang-undang 7 tahun 2017 pemilu ini. Kemudian nah ada istilah pemilihan. Ini untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kemudian wali kota, wakil wali kota. Nah, ini kalau dalam undang-undang sebenarnya secara nyata disebutkan memang dilaksanakan secara serentak dalam undang-undang 10 ya, 10 tahun 2016 itu serentak disampaikan bahwa serentak pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Nah, pada bulan November 2024 itu memang tanggalnya itu belum disebut di undang-undang, tetapi pada RDP yang lalu itu sudah disebut, sudah disepakati bahwa akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Jadi jelasnya, tegasnya bahwa pemilu itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan pemilihan itu akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Nah, kita ada ini harus kita sukseskan secara bersama-sama. Tentu kita semua, tidak hanya penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, ini harus sama-sama bekerja keras untuk mensosialisasikan dan mensukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilihan pada tahun 2024 ini. Hari ini kami akan berusaha mensosialisasikan semaksimal mungkin, tentu bersama-sama Bawaslu juga. Ini akan kita sosialisasikan hari pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu 2024 ini, yaitu 14 Februari 2024. Jadi ini harus sering kita sebut, mulai kita sebut siapapun nanti, sehingga orang ya, masih bisa mensosialisasikan, sehingga orang tahu bahwa pemilu itu 14 Februari 2024. Walaupun tahapan-tahapan yang lain lagi dalam proses penyusunan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi insya Allah malam ini pada pukul 19.00 nanti KPU Republik Indonesia bersama dengan seluruh jajaran di KPU RI, begitu juga akan diikuti oleh KPU Provinsi Bangka Belitung bersama dengan seluruh jajaran yang ada di sini, dengan KPU Kota malam ini akan melaunching hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Karena hari ini kan tanggal 14. Nanti malam nanti kita launching, kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa pemilu akan segera dimulai. Kita harus segera menyiapkan persiapan-persiapan secara matang. Nanti semua kita Forkopimda juga akan kita undang ke kantor KPU pukul 19, masuk Bawaslu terutama lebih karena kita ini bersama-sama penyelenggara pemilu untuk sama-sama mensukseskan pelaksanaan tahapan-tahapan ke depannya. Untuk tahapan-tahapan yang lebih dekat, mungkin nanti kita juga akan menyaksikan ke partai politik, karena partai politik juga kita undang malam ini untuk menyaksikan launching yang akan dilakukan oleh KPU Republik Indonesia di KPU RI sana. Kemudian ini bisa sama-sama, tidak hanya tugas KPU dan Bawaslu ya sebagai penyelenggara, tapi semuanya nanti adik-adik mahasiswa, kemudian penggiat pemilu, media, pers, kemudian semua instansi yang ada di seluruh Provinsi Bangka Belitung ini mulai melakukan sosialisasi dan memeriahkan pesta demokrasi yang sudah ditunggu-tunggu. Karena apa? Semuanya sudah menunjukkan bertanya-tanya, partai politik bertanya-tanya kepada kita, kapan pemilu? Semilai pemilu nih. Kemudian ada juga partai-partai baru sudah datang ke kantor kita kan, mau menyerahkan SK. Kita sudah ada terbentuk partai baru nih Pak Ketua. Saya bilang, ya kita kalau silaturahmi kita terima, tapi terkait hal-hal lain, misalnya verifikasi partai politik dan segala macam, maka akan kita bicara, akan kita atur sesuai dengan tahapan-tahapan yang akan ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia, tentu setelah melakukan RDP dengan DPR, Mendagri, Bawaslu, dan DKPP biasanya baru nanti ditetapkan dalam PKPU tahapan dan aturan-aturan lainnya.
Nah, mungkin itu Dina Rosa ya pengantar ya untuk awal bahwa kalau kita semua hari ini harus tahu sudah, walaupun tadi gimana ini tidak pasti karena pada masa pandemi. Ya, karena ini adalah produk hukum harus kita pastikan. Tinggal bagaimana nanti kita semua harus optimis. Bisa terlaksanakan dengan baik dan kita semua harus sama-sama. Karena dulu ketika pemilihan 2020 pilkada itu juga ada yang menolak. Oh, ini tidak bisa ini pandemi ini. Tapi dengan optimisnya kita semua, tidak hanya KPU tapi Bawaslu dan seluruh jajaran, bahwa kita harus sukseskan pilkada pada masa pandemi ini. Orang kan partisipasinya bisa nanti. Tapi bisa juga terlaksana partisipasi melampaui target partisipasi yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Kan ini adalah tantangan kita yang mesti kita berpikir selalu positif untuk selalu optimis untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 ini. Jadi pemilu ini dilaksanakan pada 14 Februari gitu ya, 2024. 14 Februari 2024. Terus Pak, secara mendasar kan kita 2019 sudah melaksanakan gitu kan. Ya. Ada nggak sih perubahan aturannya ataupun aturan yang berubah gitu di tahun 2019 dan 2024 ini gitu? Karena memang dari segi aturan ya, aturan PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum ataupun petunjuk teknis yang lainnya, SK, itu kan merujuk kepada undang-undang. Undang-undang pemilu kita 2019 itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nomor 7 Tahun 2017 ya. Jadi undang-undang itulah kemudian hari ini tidak dilakukan tidak ada perubahan-perubahan yang dipakai sehingga tepat kita melaksanakan tahun 2024. Nah, kemungkinan itu kan ada perbaikan-perbaikan mungkin dalam juknis ketika kita pada masa pandemi misalnya. Tetapi secara substansi kita belum menemukan ada perbaikan. Kalau ada nanti kita akan segera sampaikan kepada partai politik, tentu kepada Bawaslu dan masyarakat, kepada publik secara keseluruhan. Tapi kami melihat memang karena Undang-Undang 7 tahun 2017 yang dilaksanakan untuk melaksanakan pemilu tahun 2019 itu kita tidak pada masa pandemi. Kalau kemudian tadi 2024 kita pada masa pandemi, maka ini harus akomodir petunjuk-petunjuk teknis terkait pada masa pandemi. Contoh misalnya kampanye. Cara kampanyenya di masa kampanye kan tidak bisa berbeda, kemudian seperti yang 2019 ya. Kemudian jumlah pemilih di TPS tidak mungkin sebanyak yang dulu. Yang 2019. Kemudian protokol kesehatan. Nah, kalau ini tidak diatur, ini akan menimbulkan persoalan-persoalan dalam proses pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu. Sehingga sama konsepnya seperti 2020. Tetap sama gitu Pak ya. Ya, 2020 kita kan aturannya tetap undang-undang lama. Tetapi ada perubahan undang-undang terkait pada masa pandemi. Protokol kesehatannya yang harus kita masukkan dalam juknis-juknis itu. Nah, ini mungkin yang nanti kita akan kita lihat kalau memang tidak ada perbaikan-perbaikan. Tapi insya Allah kami yakin KPU Republik Indonesia melalui PKPU-nya akan mengatur ini sebaik-baik mungkin untuk memberikan kesempatan yang sama, untuk memberikan keadilan yang sama kepada peserta pemilu dan juga memberikan pelayanan yang terbaik bagi pemilih yang memenuhi syarat. Karena kan sebenarnya ada dua yang memang harus dilayani, wajib dilayani oleh KPU itu. Siapa? Peserta pemilu. Yang kedua, warga negara yang punya hak pilih. Ini wajib untuk diakomodir, dilayani dengan baik. Berarti secara aturan ini tidak ada perubahannya Pak, sama aja, cuman karena COVID ini aja ditambah tentang protokol kesehatannya gitu ya. Iya, arahnya ke situ. Tapi kalau memang ada perubahan, karena ini kan hari ini kan baru ada satu SK terkait pemilu 2024, yaitu SK nomor 21 tahun 2022 ya. 2022 ini ya, tahun 2022. SK itu baru mengatur, tapi SK-SK lain belum. Bisa saja nanti ada perubahan-perubahan terkait teknis-teknis di lapangan. Tapi kalau bicara undang-undang kita sama, saya kira Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, ini mungkin nanti kan bisa saja ada PKPU, ada Perbawaslu yang mengaturkan secara teknis itu terjadi perubahan-perubahan untuk memperbaiki evaluasi pemilu tahun 2024 nanti ya. Iya, untuk
perbaikan pemilu 2004. Misal, kita kan evaluasi 2019 kemarin. Ada evaluasi, orang misalnya karena terlalu banyak pemilih pindahan itu, akhirnya surat suaranya tidak ada surat suara yang ketika mau nyoblos jam 12, 1 jam sebelum hari pemilihan menggunakan daftar pemilih tidak bisa misalnya. Maka ini akan dievaluasi, nanti akan dibuat dengan aturan-aturan teknis seperti itu mungkin Adinda. Karena kita di acara ngopi seru ini, kita ngopi dulu Pak. Kasihan kita Pak, nggak ngopi-ngopi nih Pak. Ya, kita ngopi dulu. Harus ngopi yuk. Karena di acara ngopi seru nih kan, kita ngopi dulu. Mantap Lah kopi Bawaslu nih Pak. Kemudian Pak, kita lanjut lagi kan bincang-bincang kita. Terus bagaimana sih Pak skema pelaksanaan penyelenggara pemilu ataupun pemilihan di 2024 mendatang ini? Karena banyak masyarakat awam yang mengatakan kedua tahapan ini dilaksanakan secara serentak kah atau memang beda? Karena kan pemilu serentak, katanya pemilihan serentak, apakah dilaksanakan bersama-sama atau memang terpisah? Gimana Bapak tanggapan terhadap isu-isu tersebut? Iya, sebenarnya kan kalau untuk pemilu kita sudah serentak 2019 kemarin. Kita serentak 2019 kemarin adalah awal kita sebagai negara yang begitu besar, negara demokrasi yang begitu besar, berhasil melaksanakan pemilu secara serentak. Penggabungan antara pemilihan DPR, legislatif dengan eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden, DPD di situ. Nah, alhamdulillah dengan berbagai tantangan dan dinamika kita bisa melewati itu dan alhamdulillah berhasil. Nah, untuk pada tahun 2024, nah serentak pemilunya itu tadi sudah kita lakukan nanti akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, jadi pada hari itu ini belum ini ya. Kalau kemarin kan kita 5 surat suara ya. Hari H itu 5 surat suara. Nah, ini mungkin nanti di aturan-aturannya mungkin bisa saja dibuat aturan baru ya. Misalnya ada konsep penyederhanaan surat suara, dan itu sudah diuji oleh KPU, sudah kita simulasikan di dua kali pertemuan, 2 kali simulasi yang dilakukan oleh KPU, di Medan 1 kali, di Bali 1 kali, untuk bagaimana supaya pemilih itu terlayani dengan baik dan bisa menggunakan hak pilihnya. Sehingga dibuat ada konsep 2 surat suara dan 5 surat suara. Nah, memang ini membingungkan, apakah serentak 5 surat suara lagi kami pening katanya kan? Tambah surat suara kepala daerah pula kan? Nah, itu apa sih? Jadi ada orang masyarakat kemudian beranggapan ini serentak hari H itulah. Nah, tapi tadi sudah terjawab, itu tidak serentak antara pilkada, pemilihan dengan pemilu. Pemilu yang tadi kita pilih ada 5 jenis itu. Ya, kalau pemilihan atau pilkada, kita ini sering agak susah. Kadang-kadang kita sudah sering nyebutnya dengan pilkada ya. Pilkada. Jadi kalau tapi kaidah undang-undangnya itu pemilihan. Jadi kita sebut pemilihan ya. Kalau pemilihan itu berarti pilkada ya. Pilkada kepala daerah. Jadi pemilihan itu nanti sudah disebutkan, ditetapkan 27 November. Nah, artinya tidak serentak. Serentaknya dia serentak dengan seluruh kepala daerah. Jadi tapi pelaksanaan dengan presidennya tidak. Beda. Jadi serentaknya itu kenapa disebut dengan pemilihan serentak? Karena semuanya sama. Tidak ada lagi dipisah. Misal wali kotanya, pemilihan wali kota beda, pemilihan bupati beda, pemilihan gubernur beda. Nah, ini diserentakkan semuanya. Jadi ada waktu itu di hari tanggal 27 November itu ada 2 surat suara yang harus kita coblos misalnya. Yaitu kita memilih gubernur dan memilih bupati. Kalau di kota memilih gubernur dan memilih wali kota. Nah, ini yang serentaknya gitu kan. Jadi serentak. Kalau dulu kan tidak serentak. Akhirnya kita karena undang-undang mengamanahkan serentak pada November 2024. Hari ini kan ada beberapa kepala daerah yang 2022 ini kepala daerah yang habis masa jabatannya. Kemudian 2023 ada yang habis masa jabatannya. Maka diserentakkan semua. Gitu ya. 2024. Berarti pemilu itu serentaknya itu pemilu dan pemilihan. Pemilihan itu ya pemilihan aja, misalkan kepala daerah dan bupati itu yang diserentakkan itu yang seluruh. Diserentakkan. Jadi kalau ininya berbeda. Jadi ada orang kan banyak
jadi bingung ini. Sama ini banyak kok tadi. Banyak ini, sudah yang 5 kemarin 2019 lah pening. Ah, Surat suaranya megangnya tidak tahu lagi yang mana mana yang nih mau kan? dijeblos nih kan. Nah, ini jadi kita tetap serentaknya sama kemarin 2019, tapi terkait desain surat suara ya ini akan diatur oleh KPU RI ke depan apakah memang 5 seperti yang kemarin. Tentu ini kan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang karena disimulasikan seberapa jauh. Kalau 2 surat suara, 3 surat suara itu sudah dikaji oleh KPU Republik Indonesia dalam hal persiapan-persiapan kami KPU menghadapi pelaksanaan pemilu 2024. Kira-kira nih Pak, apa sih yang menjadi tantangan terbesar ya bagi KPU dalam menghadapi pelaksanaan penyelenggara pemilu ataupun pemilihan di tahun 2024? Apa nih kira-kiranya yang menjadi tantangan terbesar KPU? Iya, tantangan terbesar kita adalah memang bagaimana kita membangun kepercayaan publik. Tantangan terbesar ini membangun kepercayaan publik ya, gitu ya Pak. karena ada berapa kemarin pelajaran 2019 itu yang pertama. Tentu tantangan terbesarnya adalah ketika media sosial menjadi tempat yang begitu luas untuk orang menyebarkan isu-isu ya. Isu banyak hoax. ya isu hoax. Isu hoax ini kan inilah kemarin yang kemudian menggerus kepercayaan publik kepada KPU, Bawaslu, sehingga orang ini KPU katanya ada terjadi penggelembungan suara misalnya. 200 menjadi 2000 suaranya kan. Itu dimainkan di media sosial. Isu-isu seperti itu. Ini tantangan kita. Jadi jangan sampai hal seperti ini mencederai. Kalau hal-hal lain saya kira tidak ada persoalan. Terkait SDM kita sudah sudah baik di bawah, baik itu PPK, kemudian PPS, KPPS, tentu bersama-sama Bawaslu karena kita tidak bisa sendiri. Karena Bawaslu bersama-sama mengawasi tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan. Berarti persoalan dan permasalahan ini yaitu di hoax tadi banyak gitu. Itu yang menjadi tantangan. Sehingga apa yang kita kerjakan sudah baik pun tetap menjadi salah gitu. Ada yang mencoba untuk menyalahkan. Tapi kita yakinlah bahwa KPU bersama-sama Bawaslu ini kan bekerja sesuai aturan. Nah, hoax ini kemudian kemarin pemilu 2019 itu tantangan terbesar. Itu tantangan terbesarnya terbesar. Jadi ketika kemudian kita sudah bekerja dengan benar kemudian diserang dengan isu yang demikian ya, yang mengatakan bahwa KPU curang misalnya. Nah, dan itu menjadi luas di publik. Nah, ada semacam ketidakpercayaan waktu itu. Tapi alhamdulillah berjalan dengan waktu akhirnya masyarakat bisa percaya karena partisipasi itu sampai 80%. Gitu, Terus kita kan sama-sama tahu gini Pak kan pandemi Covid ini kan bertambah terus nih variannya. Justru malah muncul nih varian baru gitu, Omicron katanya kan. Yeah. Nah, apakah hal ini menjadi penghambat atau kendala dalam pelaksanaan penyelenggara pemilu atau pemilihan ini, Pak? Tentu kendala ada ya, tentu menjadi kendala. Karena apa? Karena misalnya dalam proses pengadaan ya, kita harus melakukan pengadaan secara maksimal. Pada yang dulu pada pemilu 2019 kita kan hanya pada proses pengadaan logistik pemilu saja. Nah, hari ini tentu kita harus berpikir bagaimana proses-proses pengadaan terkait alat kesehatan ini pun harus kita adakan untuk menjaga prokes, untuk menjaga prokes. Kemudian nanti di TPS kita harus menyiapkan tempat disinfektan, masker, sarung tangan. Kemudian nanti ada bilik khusus bagi yang positif misalnya. Gitu. Karena tidak bisa kalau positif mereka tidak dilayani, dia punya hak pilih. Ini melanggar undang-undang tentu melanggar konstitusi. Karena ini adalah hak konstitusional orang. Harus kita layani sebagaimana mestinya. Dan ini tentu pekerjaan yang gitu berat bagi penyelenggara KPU bersama-sama Bawaslu di jajaran kita di tingkat bawah. Pak, dengan banyaknya potensi gitu kan permasalahan dan tantangan yang dihadapi ini, kira-kira langkah strategis apa nih yang akan dilakukan oleh KPU nih agar pelaksanaan pemilihan ataupun pemilu ini dapat berjalan dengan baik, sukses serta sesuai dengan azas kita ya kan? Azas yaitu luber dan jurdil. Iya. Dan tentu memang perencanaan memang harus matang ya, dari sisi persiapan gitu. Kita sudah menyampaikan dengan Kabupaten Kota hari ini untuk menghitung anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah misalnya.
karena kita akan sharing APBD provinsi akan sharing dengan APBD kabupaten kota, akan dilakukan secara serentak. Itu untuk APBD ya. Yang kedua, memang kita KPU dalam hal persoalan data pemilih misalnya hari ini KPU sudah bekerja bersama-sama Bawaslu juga mengawasi kita untuk hari ini melakukan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Daftar pemilih berkelanjutan ini agar nanti ketika proses tahapan daftar pemilih sudah masuk, kita sudah melakukan kerja terlebih dahulu. Jadi hari ini kalau orang misalnya ada umurnya yang per hari ini masuk 17 tahun, kita sudah lakukan pendataan. Dia sudah kita masukkan ke daftar pemilih. Sistem daftar pemilih. Kemudian ada orang yang status pindah status. Misal dia jadi TNI Polri, dia jadi Polri besok misalnya. Langsung kita nyatakan bahwa tidak memenuhi syarat hari ini. Nah, hari ini kita sudah lakukan itu. Sehingga apa? Ini langkah-langkah awal kita sehingga nanti daftar pemilih ini tidak orang meninggal misalnya, maka belum terdaftar ya, jadi sudah terdaftar gitu kan. Kita sudah lakukan ini. Mudah-mudahan ke depan daftar pemilih berkelanjutan ini ya menjadi salah satu cara kita untuk menghindari persoalan-persoalan terkait daftar pemilih yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Berarti KPU ini udah punya gitu Pak, udah punya langkah-langkah lah untuk menuju yang baik sudah, tadi. Karena ini evaluasi pada pemilu 2019. 2019. Karena dulu kita kan melakukan daftar pemilih ini berapa kali, daftar pemilih hasil perbaikan 1, daftar pemilih hasil perbaikan 2, sampai daftar pemilih hasil perbaikan 3. Nah, ini kita harapkan yang ketiga ya koordinasi. Langkah kita koordinasi. Kalau memang ada nanti penyiapan alat APD ya, namanya APD. Kalau dulu dalam istilah kami di PKPU itu APD, alat pelindung diri misalnya tidak terpenuhi, tidak terakomodir di anggaran KPU, maka kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dengan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah dan penyiapan. Jadi langkah-langkahnya itu ya berkoordinasi, tahapan-tahapannya udah itu pemilihnya udah didatakan gitu kan, yang umur 17 tadi kan sudah didatakan. Itu yang memang kita lakukan per hari ini ya. Tapi kalau ke depan ya jelas aturan harus kita tegakkan. Sesuai gitu ya Pak. Terus Pak, berapa persen nih target partisipasi pemilihan dan pemilihan ini ya di tahun 2024 nih? Punya target berapa persen nih KPU nih? Kalau hari ini kan kita belum dapat arahan atau semacam tunjuk surat edaran dari KPU Republik Indonesia berapa persen tingkat partisipasi nasional yang nanti ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Nah, belum ada berarti Pak. Karena kita tidak boleh menetapkan di bawah target nasional. Kalau kita menetapkan di bawah target nasional, khawatirnya ya tidak tercapai target nasionalnya. Maka kita menunggu itu. Tapi paling tidak ya tidak boleh di bawah yang kemarin targetnya. Kalau dulu kan target kita 77,5% kan. Berarti dia tidak boleh di bawah itu ya Pak? Tidak harus boleh. Di atas ya. Dia harus di atas. Dan alhamdulillah kemarin kan 80 lebih persen. 86% secara nasional. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu tidak hanya KPU tapi Bawaslu juga ini menjadi meningkat. Mudah-mudahan ya bisa 100% meningkat terus gitu kan. Karena kalau meningkatnya berarti lebih baik gitu kan lebih Pak. baik. Artinya kalau turun nih publik bahaya. percaya dengan sistem ini, pemilih percaya dengan sistem. Nah, ini harapan kita ya. Yang jelas nanti tidak boleh tinggi-tinggi, tidak boleh bawah. Tapi partisipasi itu target itu harus tinggi. Jangan juga target itu bawah. Ini saya kira ya bahwa target kita 77% kemarin banyak orang pesimis tidak tercapai tidak tercapai. Nah, itu tapi kita optimis kemarin alhamdulillah tercapai. Tapi targetnya harus meningkat lah gitu Pak ya. Terakhir nih Pak, kan kita udah ngopi-ngopi seru nih kan, Bapak udah jauh nih datang ke sini kan. Terakhir closing statement lah terkait dengan apa sih pesan yang Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya kita kan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dalam menyongsong pemilu ataupun pemilihan serentak di tahun 2024 ini Pak, pesan-pesannya kepada masyarakat. Iya, saya kira pemilu 2024 ini sudah tidak lama lagi.
14 Februari 2024 ini adalah hari pelaksanaan pemungutan pemilihan tahun 2024. Kita mengharapkan semua masyarakat, semua warga negara ya, terutama di Provinsi Bangka Belitung ini bisa mensukseskan pemilu ini dengan baik, mengikuti semua tahapan-tahapan, dan tentu kita harapkan partisipasi bisa meningkat sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kita ingin semuanya bisa berpartisipasi dengan baik, baik partai politik maupun pemilih ini bisa sama-sama mensukseskan mendukung pelaksanaan pemilu 2024 ini. Mungkin itu untuk sementara ya, tapi hal-hal lain nanti tentu kita semua ingin semuanya tidak hanya pada persoalan itu. Kita ingin pemilu di Bangka Belitung ini ya tetap seperti dahulu, pemilu yang damai, yang baik, yang tidak ada persoalan-persoalan sara dan tidak ada hoax di dalamnya dalam proses tahapannya. Dan satu lagi, mari kita didik pemilih kita, masyarakat kita dengan pemilu yang penuh dengan integritas. Jadi money politik kita tidak kita tolak, kemudian semuanya saya kira punya komitmen. Jadi kalau pelaksanaan pemilu hanya mengharapkan penyelenggara saja berintegritas, tapi peserta dan pemilihnya tidak, akan menjadi berat. Jadi untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, semuanya harus punya itikat yang baik, dan kita semua harus punya integritas. Tidak hanya penyelenggara, tapi juga peserta dan masyarakatnya. Sehingga ya memang terwujud pemilu yang diharapkan sesuai dengan azas-azas pemilu yang disebutkan Adinda tadi, luber dan jurdil. Jadi bagi masyarakat, pada sahabat Bawaslu, jadi harapan KPU dan Bawaslu ini ya tentu harus ada nih bantuan dari masyarakat, karena tidak bisa nih Bawaslu dan KPU ini bekerja sendiri gitu ya Pak. Harus ada partisipasi dari masyarakatnya, pemilihan, pesertanya kan gitu. Mungkin demikian podcast kita pada sesi hari ini. Terima kasih pada Pak Davitri udah menemani gitu kan podcast kita hari ini. Nanti kan ada podcast selanjutnya gitu Pak. Kita membicarakan tentang pemilu. Mohon maaf kalau saya ada salah kata gitu ya. Pada Allah saya mohon ampun. Terus jangan lupa nih kepada sahabat Bawaslu untuk subscribe, like, terus share nih. Karena apa? Untuk kita mengedukasi masyarakat gitu kan. Biar banyak juga ini yang nontonnya. Karena kesian kan humas-humas Bawaslu gitu kan. Udah mengedit gitu kan. Udah merekam kita ini. Terus menyiapkan pertanyaan gitu semuanya. Jadi mohonlah di share, like, terus komen. Terus demikian podcast kita pada sesi kali ini. Karena pertama dibuka dengan pantun. Ini saya tutup dengan pantun nih Pak. Sebenarnya saya ini agak-agak lupa nih Pak pantunnya kan, tapi harus dihafal katanya kan. Pulang memancing membawa ikan, ikannya banyak siap dilempah. Demikian sahabat Bawaslu yang kami sampaikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.